Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dan bagi yang kurang sehat, mari kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Murni, guru matematika UPT SMP Negeri 2 Batu Lapak, Kabupaten Pinrang. Ibu berharap di masa pandemik seperti ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu mau bertanya, apa kalian pernah ikut berkemah atau melihat perkemahan? Apa yang kalian lihat di sana? Ya, di dalam berkemah ada tenda, pos utama, dan tempat-tempat lainnya. Untuk mengetahui jarak antara pos utama ke tenda dan tempat satu ke tempat lainnya, maka perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Setelah pembelajaran selesai nanti, diharapkan kalian dapat pertama menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 pada bidang kartesius. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Pada pembelajaran sebelumnya telah kalian pelajari tentang sistem koordinat kartesius. Apa kalian masih ingat apa manfaat koordinat kartesius? Ya, betul sekali. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Koordinat kartesius terdiri dari dua titik koordinat, yaitu koordinat sumbu X yang terletak pada garis mendatar dan koordinat sumbu Y terletak pada garis tegak lurus. Titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y disebut titik asal 0,0 atau pada denah ditempati oleh pos utama. Kemudian ada juga titik-titik lainnya yang terletak pada bidang koordinat seperti pada denah. Bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0? Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kita menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Jadi, kita mulai menghitung dari pos utama pada sumbu X terlebih dahulu. Perumahan terletak di sebelah kanan pos utama dengan jarak 6 satuan ke kanan. Lalu kita lanjutkan ke atas sebanyak 5 satuan. Jika kita menuliskan titik koordinatnya, maka perlu diperhatikan jika melalui sumbu X ke arah kanan, maka koordinat X bernilai positif, dan jika ke kiri bernilai negatif. Sedangkan pada sumbu Y, jika arahnya ke atas, maka koordinat Y bernilai positif, dan jika ke bawah bernilai negatif. Jadi, posisi perumahan terhadap pos utama berada pada koordinat 6,5. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara menentukan posisi pemakaman terhadap pos utama? Ya, caranya kita mulai menghitung dari pos utama pada sumbu X terlebih dahulu. Pemakaman terletak di sebelah kiri pos utama dengan jarak 5 satuan. Kemudian
kita lanjutkan ke bawah sebanyak 2 satuan. Jika kita menuliskan titik koordinatnya, maka posisi pemakaman terhadap pos utama berada pada koordinat -5, -2. Ibu percaya anak-anakku di rumah bisa mencoba sendiri menentukan posisi teka-teki tersembunyi terhadap pos utama. Materi yang kedua yaitu menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Perhatikan kembali dena perkemahan berikut. Kali ini kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Jadi, titik asalnya tidak lagi terletak pada titik 0,0, tetapi titik-titik lain yang ada pada bidang koordinat Kartesius. Baiklah, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, posisi perumahan terhadap tanah lapang. Untuk mengetahui posisi perumahan terhadap tanah lapang, kita akan memulai menghitung dari posisi tanah lapang menuju ke perumahan. Perumahan terletak 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, atau berada pada koordinat 10,2. Contoh yang kedua, posisi kolam terhadap tenda 2. Kita mulai dari posisi tenda 2 menuju ke kolam. Tenda 2 terletak 3 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah, atau berada pada koordinat -3, -5. Selanjutnya, coba kalian tentukan posisi pos 1 terhadap hutan. Ya, pos 1 terletak 10 satuan ke arah kanan. Karena letak pos 1 dan hutan sejajar, maka dapat kita tuliskan posisinya 0 satuan ke atas atau berada pada koordinat 10,0. Selain dengan melihat gambar koordinat, kita dapat menentukan posisi titik dengan mencari selisih masing-masing koordinatnya. Seperti pada contoh berikut. Yang pertama, posisi perumahan 6,5 terhadap tenda 1, 2,0. Jadi, masing-masing koordinat kita cari selisihnya. 6 dikurang 2 sama dengan 4, dan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Karena hasilnya positif, maka posisinya dapat dituliskan menjadi 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Selanjutnya, posisi pemakaman -5, -2 terhadap tenda 1, 2,0. Diperoleh -5 dikurang 2 sama dengan -7 dan -2 dikurang 0 sama dengan -2. Karena hasilnya negatif, maka posisi dapat kita tuliskan menjadi 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Coba selesaikan soal berikut ini. Tentukan koordinat titik A, C, dan E terhadap titik B. Demikianlah penjelasan materi untuk kali ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, kesimpulannya adalah untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dapat dilakukan dengan menentukan jarak sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat dari titik 0,0.
dan titik tertentu A, B dapat ditentukan dengan mencari selisih masing-masing koordinat X dan koordinat Y. Harapan Ibu, kalian dapat mengaplikasikan materi pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.